Tanaman tidak hanya melakukan fotosintesis, mereka juga bernapas. Itu yang disebut dengan respirasi aerob. Tanaman juga menghasilkan glukosa lewat dari fotosintesis. Tapi bagaimanakah glukosa itu berubah menjadi energi? Nah, itu dia yang disebut dengan glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi dua asam pirufat yang menghasilkan energi. Fungsinya yaitu ini tahap awal di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat. Selain itu, glikolisis juga menghasilkan sedikit energi langsung dalam bentuk ATP dan NADH yang penting buat tahap selanjutnya. Intinya di sini bahan bakar awal dipecah buat diambil energinya dan diproses lanjut. Kita tahu bahwa glukosa dipecah menjadi asam pirufat lewat glikolisis. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya sebelum masuk ke siklus Krebs? Jawabannya ada di proses bernama dekarboksilasi oksidatif. Di dalam mitokondria, setiap asam pirufat diubah menjadi asetil CoA. Satu karbon dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida. Itu sebabnya disebut dekarboksilasi, karena ada karbon yang dihilangkan. Sambil terjadi perubahan itu, NAD+ menangkap elektron dan berubah menjadi NADH. Itulah bagian oksidatif, karena terjadi pelepasan elektron. Dan karena satu glukosa menghasilkan dua asam pirufat, proses ini terjadi dua kali untuk setiap gluk. Fungsi dari dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil CoA, yaitu pirufat dari glikolisis dipotong satu karbonnya buat dibuang jadi CO2. Sisanya dikonversi jadi asetil CoA. Asetil CoA ini kayak kunci masuk ke mesin utama atau siklus Krebs. Intinya di sini menyiapkan bahan bakar supaya bisa masuk ke reaksi energi besar. Siklus Krebs. Lokasinya terjadi di mitokondria, substrat asetil CoA. Prosesnya asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat menjadi sitrat melalui serangkaian proses menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 PADH2 dan 4 CO2 sebagai. Setelah glukosa dipecah jadi asam pirufat dan diubah menjadi asetil CoA, proses selanjutnya adalah situs Krebs. Situs Krebs terjadi di mitokondria, tempat umum sel membuat energi. Asetil CoA 2 karbon bergabung dengan senyawa 4 karbon oksaloasetat membentuk asam sitrat 6 karbon. Selama siklus berputar, asam sitrat dipecah kembali menjadi oksaloasetat. Di sepanjang proses itu dihasilkan 3 NADH, 1 PADH2 dan 1 ATP dan menjadi 32 sampai 34 ATP. Setelah glukosa dipecahkan dan melalui glikolisis, dekarboksilasi serta siklus Krebs, kini kita sampai di tahap terakhir dari respirasi aerob. Rantai transport elektron di dalam mitokondria, NADH dan PADH2 yang dibawa dari proses sebelumnya mengantar elektron ke dalam rantai protein di membran dalam mitokondria. Yang terakhir yaitu rantai transfer elektron. Fungsinya adalah NADH dan FADH2 yang membawa elektron akan ditransfer di sini. Aliran elektron ini membantu memompa ion H+ yang akhirnya dipakai buat menyusun banyak ATP lewat ATP sanitase. Oksigen dipakai di ujung rantai buat menangkap elektron dan ion H+ jadi air atau H2O. Intinya disinilah puncaknya mayoritas energi atau ATP diproduksi. Jadi kesimpulannya, respirasi aerob itu mempunyai 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan keempat rantai transport elektron. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dan ya begitulah kira-kira. Jadi oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.